So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Peristiwa Ringas Dinklok. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjut, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh sekutu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Jumbi Jinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga BPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat Saigon, yang waktu itu Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945 di Saigon, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua BPKI. Kemudian Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus. Baru saja nyampe dari Saigon, Muhammad Hatta didatangi oleh Sultan Syahrir, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 kira-kira pukul 14.00. Sultan Syahrir mengabarkan kepada Muhammad Hatta bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kemudian menuntut Muhammad Hatta dan Soekarno untuk segera memproklamirkan bangsa Indonesia. Namun Muhammad Hatta akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Kemudian sampai di kediaman Bung Karno, Sultan Syahrir menyampaikan seperti apa yang disampaikan kepada Muhammad Hatta, yaitu bahwa Jepang telah menyerah dan meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Bung Karno pun belum bisa menanggapi karena akan dibicarakan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan terlebih dahulu. Silang pendapat antara golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta BPKI, golongan muda yang diwakili oleh Wigana dan kawan-kawan pun terjadi. Sebagai pemimpin yang demokratis dan bertanggung jawab, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang. Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30, para pemuda yang dipimpin oleh Wigana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Wigana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan atau paling lambat tanggal 16 Agustus besok. Sambil menimang-nimang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. Wikana berucap kepada Bung Karno, "Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah." Bung Karno bangkit dari duduk dan nampak marah, kemudian berjalan menuju Wikana. "Nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok berdiri." Soekarno membuka kerah baju sambil berucap, "Ini gorok leher saya. Seretlah saya ke pojok itu. Sudahilah, saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Wikana pun terkejut setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan oleh antara lain Muhammad Hatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumanto. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24 dini hari tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Soekarni, Wikana, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan Sudanjo Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudanjo Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Soekarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Singgi secara singkat minta Bung Hatta untuk ikut ke luar kota. Muhammad Hatta menuruti kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgi masuk rumah dan meminta agar Soekarno ikut pergi ke luar kota saat itu juga. Soekarno setuju asal Fatmawati, Guntur, waktu itu berusia sekitar 8 bulan, dan Muhammad Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 dini hari, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Ternyata rombongan ini dibawa ke Rengas Dingklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dingklok, yaitu terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dingklok. Mereka diterima oleh Sudanku, Subeno, dan Afan. Sehari di Rengas Dingklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun ada gelagat yang ditangkap oleh Singgi bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dingklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dingklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun,
kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soekarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Soekarno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soekarjo. Soekarno berkata kepada Soekarjo, "Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti?" Jawab Soekarjo, "Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta." Lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu minta banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Soekarno bertanya kembali, "Bagaimana kalau jam 6 besok pagi?" Jawab Soekarjo, "Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres." "Kalau tidak bagaimana?" Soekarno meyakinkan. Soekarjo menjawab, "Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12.00 belum terjadi proklamasi, jaminannya adalah saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya." Dengan jaminan itu, maka Sudanko Soekarno mewakili para pemuda mengizinkan Soekarjo untuk bertemu dan membawa pulang Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta rombongan kembali ke Jakarta. Dan petang itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Demikianlah peristiwa pengamanan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta rombongan ke Rengas Dengklok yang dilakukan oleh para pejuang muda Indonesia ini dalam sejarah kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok.